HK Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan ahli pengolahan sampah menjadi briket. Saat ini sudah ada 6 mesin pencetak briket yang setiap hari bisa memproduksi 10 ton briket. Padahal kebutuhan briket satu industri di Kabupaten Sidoarjo bisa mencapai 100 ton per harinya. Untuk sementara, TPA Jabon hanya bisa melayani industri kecil UMKM, terutama untuk perusahaan kerupuk. Meski demikian, Bahrul Amik tetap menghimbau kepada masyarakat untuk lebih optimal dalam mengolah sampah sejak dari rumah, minimal dengan cara 3R, atau reduce, reuse, dan recycle. Bila tidak bisa, sebaiknya dikelola secara terpusat melalui desa. Tentunya harus berkenan membayar secara pantas kepada pengelola TPST desa. Pihaknya juga mendorong pengelola TPST desa maupun kawasan untuk lebih optimal lagi. Bahkan bila perlu, sampah-sampah ini tuntas di sana, tidak sampai masuk ke TPA. Pengolahan sampah menjadi briket ini juga mendatangkan berkah bagi warga. Imam Syafi'i, salah satu pegawai pemilah sampah di TPS di kawasan Tulangan Sidoarjo, mengaku mendapat keuntungan cukup lumayan. Setiap hari, keuntungan memilah sampah bersama 10 warga rata-rata Rp100.000. Setiap bulan, mereka bisa mendapatkan 2 hingga 2,5 juta rupiah per orangnya. Berapa orang sini yang sebagai pemilah, berapa orang? 12 orang. 12 orang. Terus sistem gajinya bagaimana? Borongan. Tiap hari atau bagaimana? Setiap hari hasil sekarang, timbang besok langsung bayaran atau bayaran. Oh, rata-rata tiap hari berapa borongan? Rata-rata tiap hari itu lebih dari 100.000. Nah, ini kita melihat mesin pemilah sampah terpisah secara otomatis, baik organik maupun non-organik. Cukup efektif dan efisien juga. Ini yang ke sebelah kanan itu adalah plastik atau non-organik, dan ke sebelah kiri jatuh, yang di bawahnya secara otomatis itu adalah organik. Bahkan bisa langsung itu bisa menjadi pupuk. apalagi dengan ada perda yang baru.
Kalau kita mengadu perda yang lama, juga mau tidak mau teman kepala desa tidak ada tanggung jawab. Nah, dengan diterbitkan perda baru ini, insya Allah semuanya akan bertanggung jawab terkait lingkungan masing-masing. Biarkan nanti kita sudah berupaya, tiap tahun kita kasih bantuan, alat. Tumpukan sampah yang ada di tepi jalan itu merupakan persoalan bersama yang harus segera diselesaikan. Bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama. Apalagi dengan adanya perda baru, maka apa yang terjadi saat ini menjadi tanggung jawab bersama, termasuk dari pihak desa juga. Pemerintah akan berupaya memberikan bantuan berupa alat untuk pemilahan serta oven untuk mengolah sampah agar sampah bisa dikelola dengan baik, mengingat wilayah Candi merupakan wilayah padat penduduk. Untuk itu, sampah harus dikelola dengan baik agar tidak ada lagi sampah yang dibuang di pinggir jalan yang bisa menimbulkan bau tak sedap sehingga mengganggu pengguna jalan karena mengganggu kesehatan. Sampah rumah tangga baik di TPA Jabon maupun di TPST dipastikan berbau tak sedap. Terkait persoalan bau sampah ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amik, menemukan inovasi baru cara menghilangkan bau sampah yang tidak sedap adalah fermentasi cairan. Nantinya, sampah di setiap TPST di Kabupaten Sidoarjo sebelum diolah akan terlebih dahulu disemprot dengan menggunakan cairan penghilang bau. Problem sampah itu salah satu yang dikeluhkan oleh masyarakat itu adalah problem bau. Dan kita juga sudah menemukan sebuah formula ya, yang kita namakan waste enzyme, enzim yang dari sampah, bagaimana mengurangi bau. Dan bahkan itu ya menghilangkan mendekati ya setidaknya itu betul-betul standar sehingga masyarakat tidak perlu lagi meragukan bahwa tempat pengolahan sampah itu berbau. Sebelum kita masuk pengolahan pirolisis oleh B3, maka kami memberi saran kepada semua pihak, yaitu tinggalkan fermentasi, tinggalkan enzim, di mana B3 memiliki yang jauh lebih canggih dan dalam hitungan detik semua bau sampah hilang seketika. Berasal dari bahan yang 100% full organik. Dari bahan yang 100% non-kimia. Bagaimana B3 menyelesaikan sampah di TPA Surabaya? Apakah menggunakan molding pengganti briket plastik? Atau menggunakan pirolisis? Apakah menggunakan slow pirolisis atau fast pirolisis atau bahkan lebih canggih lagi? Apakah B3 hanya membuat hasil sampah organik kering, BBJP, dijual murah begitu saja ke pabrik semen dan PLTU? Atau malah B3 bisa membuat 90.000 kakak rumah tangga di Surabaya mendapat gas murah setiap hari sampai 20 tahun ke depan? Bersambung ke video selanjutnya.